wawa gofilun. Wawa adapun kelompok yang golongan ketiga tadi itu gofilun, orang yang lalai an qoulihi ta'ala, dari firman Allah Ta'ala, ya ayyuhalladzina amanu lima taquluna ma la taf'alun. Kalau di ini Quran surat As-Saff ayat 2. Insyaallah terusannya kabura matan indallah an taqulu ma la taf'alun. Karena apa? Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhalladzina amanu, wahai orang-orang yang beriman. Lima, kenapa taquluna, kalian mengatakan mah pada sesuatu la taf'alun, yang tidak kalian ketahui atau yang tidak kalian kerjakan. Bukan ketahui ya, taf'alun fa'alan, kerja, pengamalan. Jadi kenapa kamu mengatakan sesuatu yang mana kamu tidak mengamalkannya? Kabura matan indallah an taqulu ma la taf'alun. Karena Allah sangat benci sekali pada orang yang mengatakan sesuatu tapi dia tidak mengamalkan. Di surat As-Saff. Wawa adapun man, itu memang seseorang kola yang berkata siapa man fi di dalam fihim, di dalam kaum tadi, siapa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, anna min ghurid dajjali akhwafu alaikum minad dajjal. Ana adapun aku itu min ghurid dajjali, dari selain dajjal itu akhwafu, aku lebih takut alaikum atas kalian minad dajjali, dari dajjal. Fakila maka dikatakan, wama apa itu ya Nabi, wa adapun dajjal ya Rasulullah. Faqala maka berkata sahabat Nabi, ulama su, adapun perkataan saya tadi yaitu ulama su. Jadi dari golongan ketiga tadi itu sangat fatal, sampai Nabi bersabda, yang aku takutkan dari dajjal, dari selain dajjal, yaitu yang aku takutkan dari selain dajjal yaitu ulama su. Karena apa? Ulama su ini apa sih? Kullu munafikin kasir ilmi lisan jahil qalbi wal amu takhadu ilmu krifat yatakalu biha wa bahatu yata'azza biha yad'un nas illallah wa yafiru. Setiap orang munafik yang pandai bicara, yang bodoh hatinya dan pengamalannya, dan ilmunya dia mencari hanya untuk mencari makan, mencari kesejahteraan dunia, pangkat dan kedudukan, dan dia senantiasa mengajak, mengarahkan, membimbing manusia, tapi dianya malah tidak mengerjakan. Seperti ini. Itu namanya ulama su, ulama orang-orang yang buruk perangainya. Bismillahirrahmanirrahim. Adapun perkataan tersebut di anak dajjal, karena sesungguhnya dajjal itu goyatuhu, adapun puncaknya itu al-idlalu, penyesatan. Karena dajjal itu visi misinya yaitu menyesatkan. Wa mislu hadzal alim, adapun orang alim yang golongan ketiga tadi, wa in sarafan, ketika mengajak siapa alim an-nasa pada manusia alih dunia, dari menjauhkan dunia, bilisanihi dengan lisannya man, wa maqalihi dengan ucapannya man, bahwa maka adapun man itu doain orang yang mengajak lahum kepada nas ilaiha, kepada dunia, bi'amalihi wa ahwalihi, bi'amalihi dengan beberapa pengamalnya man, wa ahwalihi dan beberapa tingkahnya man. Jadi seorang alim yang nomor 3 ini ketika mengajak manusia dari dunia ke dunia dengan lisannya, dengan tingkahnya, untuk mengajak cinta dunia gitu. Walisanul hali afsahu min lisanil maqal. Walisanul hali, adapun lisannya perilaku itu afsahu, lebih terpengaruh, lebih sah min lisanil maqali, dari lisannya maqal. Karena gini, kalau ada seorang ulama yang mana ulamanya itu tidak mengamalkan
ilmunya atau tidak tidak sesuai dengan karakternya, maka umat atau muridnya itu akan condong melihat karakternya daripada melihat ucapannya. Kita biasa mendengarkan sesuatu ucapan, tapi terkadang kita lalai, terkadang kita malas untuk mengamalkan. Tapi kalau melihat alim ulama atau guru kita yang misalkan di kitab sini perilakunya tidak sesuai dengan ajarannya, bahkan cinta dunia, pasti kita akan mengikuti tingkahnya daripada ucapannya. Ini Imam Ghazali yang mengatakan, walisanul hali afsahu min lisanil maqal. Wa tiba'un nasi, adapun perwatakan manusia ilal musa'adati, akan menolong fil amali, di dalam beberapa pengamalan itu amyaluh, lebih condong min dari tiba tadi ilal mutabaati, untuk mengikuti fil aqwali, di dalam ucapannya. Ya pasti. Jadi seseorang itu lebih condong melihat ulama itu, ini orang yang awam ya, lebih condong mengikuti ulama perilakunya daripada ucapannya. Artinya apa? Ulama yang nomor ketiga ini kan dia seorang yang punya ilmu, dia senantiasa menyesatkan daripada dajjal. Bismillahirrahmanirrahim. Fama, maka adapun barang absadahu, yang merusak padama apa hadal mabruru, tipu daya setan bi amalihi, dengan beberapa pengamalannya itu aksaro, lebih besar, lima dari sesuatu aslahu, yang berbuat baik pada bi aqwalihi, dengan beberapa tinggalnya itlas tajri'u, karena beraninya sapa al jahilu, orang bodoh, ala rebati, atas kesenangan, fit dunya, di dalam dunia, ila bistijro'il ulama, kecuali dengan perilaku ulama tersebut. Jadi para orang-orang awam itu condong mengikuti ulama karena ulama tersebut tidak sesuai dengan ilmunya, maka umatnya atau yang mengikutnya akan senantiasa mengikuti perilaku ulama tadi yang tidak mengamalkan ilmunya karena senang dunia. Fakot soro, maka jadi apa ilmunya itu sababan, karena terjadi atau sebab lijur ati ibadillahi, karena beradinya beberapa hamba Allah ala ma'asihi, atas beberapa maksiat Allah. Nah, gimana tidak berani para hamba-hambanya, karena yang dia ikuti yaitu ulama yang bertentangan dengan ilmunya. Maka dari itu orang yang mengikuti dia senantiasa dia akan berani untuk melakukan maksiat kepada Allah. Alhamdulillah, dan semua ini insya Allah apa yang kita ikuti dari guru-guru kita di sini, insya Allah guru yang benar dan diridai Allah Subhanahu wa Ta'ala. Bismillahirrahmanirrahim. Wa ma'ana wasara ilmu sababan li jur'atil ibadillahi ala ma'asihi, wa nafsul jahilati mudilatun ma'adalika. Wa nafsuhu, dan menjadi apa hatinya al-jahili yang bodoh, mudilatun, yang menunjukkan ke mengajak, ma'adalika, atas perbuatan tersebut, tamannaihi, yaitu angan-angan, watarjihi, dan mengharapkan, watada'uhu, dan mengajak sapa golongan tadi, ila ayyamuna Allah, atas mengajak kepada Allah bi'ilmihi, dengan ilmunya Allah. Bismillahirrahmanirrahim. Jadi kita orang yang mencari ilmu tapi tidak mengamalkan ilmunya, yang dia merasa dekat, karena apa? Di sini ada lafaz tamani, yaitu kullu syai'in mahbubun la yurja alaihi likaunuhu mustahilan. Karena apa? Ulama ini atau orang yang mencari ilmu ini merasa dirinya dekat sama Allah, dan insya Allah masuk surga.
ini sangat kepedean sekali, karena itu disebutkan tamani, jadi sesuatu yang muskal terjadi dan tidak mungkin. Dia mencari ilmu, mengajarkan ilmu karena mencari kedudukan dan pangkat, dan dia merasa pede karena masuk surga dan dekat dengan sama Allah. Itu namanya tamani. Kullu syai'in mahbubun, ya kan, sesuatu yang dia sukai, lanjut yang tidak ada harapan, dikaunihi mustahilan, dan itu hukumnya mustahil gitu. Kedua, waturajjihi, dan dia mengharapkan, watad'u, dan dia mengajak. Tarjih ini juga harapan. Jadi kullu syai'in mahbubun, sesuatu yang disukai tapi yang terjadi. Bismillahirrahmanirrahim. Wa tukhayyala, dan dia berangan-angan, ilaihi, kepada Allah, apa nafsuhu, artinya seseorang, annahu, sesungguhnya man itu khairun, lebih bagus, min kasirin, dari banyaknya orang, min ibadillahi, dari beberapa hamba Allah. Dari orang seperti ini dengan pedenya dia tuh merasa paling baik dan merasa paling baik daripada hamba yang lain. Karena apa? Ya itu tadi, dia merasa banyak amalnya, karena banyak ilmunya dan lain sebagainya, dan menganggap yang lain bodoh. Nah, seperti ini salah satu faktor-faktor ulama su atau ulama yang dilarang oleh agama, khususnya dalam kitab ini Muslim mengatakan. Bismillahirrahmanirrahim. Wakun, maka jadilah, ayyuhat thalib, orang yang mencari ilmu, min fariki, dari golongan al-awali, yang awal tadi. Dari ketiga golongan tadi, yang pertama orang yang mencari ilmu karena mencari ridhonya Allah, kedua mencari ilmu karena kedudukan, jabatan, keduniaan dan sebagainya. Kedua ini kalau misalkan dia mati dikhawatirkan husnul khotimah, tapi kalau tobat insya Allah diampuni. Tapi dia merasa dirinya sudah benar. Ketiga yaitu orang yang mencari ilmu, ya kan? Orang yang mencari ilmu karena keduniaan dan sebagainya, sama seperti yang berdua, tapi dia merasa dekat sama Allah. Kalau yang kedua tadi, dia tahu dia salah, niatnya salah, saya ngaji karena nanti bisa jadi ustaz. Kalau ustaz diundang sana sini, bahkan diundang TV, dunia kan banyak. Nah itu juga salah. Itu yang nomor dua, salah. Yang ketiga ini sangat fatal. Apa yang ketiga tadi? Orang yang mencari ilmu karena keduniaan dan sebagainya, dan dia merasa dekat sama Allah. Maka sampai Nabi mengatakan, yang aku takutkan dari selain Dajjal yaitu ulama sufi. Dajjal aja menyesatkan, berarti ulama-ulama tersebut banyak yang lebih menyesatkan. Bismillahirrahmanirrahim. Wahdar, dan khawatirlah antakuna, kalian menjadi min farikisani, dari golongan kedua. Takut yang pertama, jadilah yang golongan yang pertama. Terus selanjutnya khawatirlah dari golongan yang kedua, yaitu orang yang mencari ilmu karena kedudukan, sanjungan, jah dan sebagainya, dan juga karena banyaknya pengikut, mencari jamaah dan sebagainya, dan dia tahu ini salah tapi terus dikerjakan. Maka di sini wahdar, khawatirlah kalian menjadi golongan yang kedua. Nah, yang terakhir, fakam min musawwidu, enggak segampang itu. Ridho kepada Allah yaitu ridho sesuatu yang diberikan Allah Subhanahu wa taala juga. Contohnya ketika kita majlis taklim atau mondok, serba kekurangan, serba kesusahan, kita juga harus ridho. Karena keridhaan itu dari Allah Subhanahu wa taala. Enggak cuma sekedar saya ridho, enggak segampang itu. Harus ridho. Mau berangkat ke mana, ke Duren Sawit, hujan, naik ojek atau sebagainya, kesulitan, harus ridho. Karena apa? Kita juga ingin mencari ridhonya Allah Subhanahu wa taala.
kita sempurnakan niat yang misalkan kurang pas, kita pas-paskan, kita sempurnakan. Semua itu berjalan, semua itu berjalan, dan semua itu pasti ada hikmahnya. Seperti itu. Jadi mudah-mudahan dari ketiga golongan ini kita tercatat golongan yang pertama. Amin. Yaitu kita majlis taklim Darul Hasyimi, kita ngaji dimanapun tempatnya, senantiasa mencari ridhonya Allah Subhanahu wa Ta'ala. Cukup sekian dari saya. Mohon maaf karena saya ditungguin Habib Bahudin agak ngeredek. Mudah-mudahan berkahi kita semua dan mendapatkan manfaat malam ini bibarakati Habib Bahudin Al-Abi bin Yahya dan Maulana Habib Lutfi bin Hasyim bin Yahya. Usikum wa nafsi bitaqullah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Allahumma sholli wa sallim ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad sayyidil awwalin wa akhirin wa sallim radhiyallahu ta'ala wa tabaraka wa ta'ala kulli sahabat rasul ajma'in. Alhamdulillahirabbil alamin hamdan na'imul hamdan syakirin hamdan wa ni'ma wa yukafi mazida ya rabbana alhamdu wa bagil jalli wa jika wa adi sultani. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad sallallahu alaihi wasallam biha min jamil hawali wal afat wa taqaddana biha jamil hajat wa tudahhiruna biha min jamil sayyi'at wa tarfa'una bi indika 'ala darajat wa tuballighuna biha khairal ghayat min jamil khairati fil hayat wa ba'dal mamat. Allahumma sallimna min afati dunya wa adabil akhirah. Allahumma sabit imanna fid dunya wal akhirah bi syafaati Rasulillah sallallahu alaihi wasallam. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammad wa ala washabihi wasallam. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Bismillahirrahmanirrahim.